Pembentukan sistem tralis harus diketahui benar mana yang batang yang nantinya kita pelihara untuk jadikan tersier ya, dan yang tidak kita jadikan tersier maka kita lakukan pemangkasan seperti ini. Bertujuan agar nutrisi fokus pada cabang-cabang tersier yang kita pelihara untuk kita jadikan sistem tralis. Pada video kali ini saya ingin memperjelas dan melanjutkan video kemarin bagaimana perawatan selanjutnya ketika tanaman anggur kita rebahkan untuk membentuk sistem tralis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur Al Hakim. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan video kemarin, yaitu masih dalam proses pembentukan cabang tersier pada sistem tralis. Ketika tanaman kita rebahkan seperti ini, maka kita harus melakukan pemilihan mana yang akan kita pelihara untuk jadikan cabang-cabang tersier, bertujuan agar cabang tersier yang kita pelihara tidak terganggu oleh cabang-cabang yang lain, sehingga proses pembentukan cabang tersier tersebut hasilnya bagus dan maksimal ya. Jika tanaman anggur kita rebahkan ya, maka kita melakukan seleksi untuk kita jadikan cabang tersier pada sistem tralis. Maka dari itu kita buang tunas air yang tidak kita gunakan ya. Contohnya seperti ini. Jangan lakukan pembuangan semua, cukup yaitu sisakan satu daun saja, bertujuan agar proses fotosintesis berjalan normal dan bagus sehingga tanaman terlihat subur, hanya berfungsi untuk mengendalikan nutrisi saja. Jika tidak kita lakukan pemangkasan seperti ini, nanti nutrisinya akan mengalir pada cabang yang tidak kita inginkan, sedangkan cabang yang kita inginkan nanti malah tersaingi. Alangkah baiknya kita kendalikan nutrisi, kita hentikan agar nutrisi fokus pada cabang-cabang yang nantinya kita pelihara untuk jadikan cabang tralis ya. Nah, kita pangkasi semua seperti ini, tunas-tunas air yang di sebelahnya, sehingga nanti nutrisi akan fokus pada cabang-cabang tunas air yang akan kita jadikan cabang tersier. Nah, kemarin ini ada halangan, tiba-tiba entah kenapa patah ya, mungkin karena angin atau karena hama atau nggak tahu ya. Sebenarnya tadi tujuannya saya sampai mentok ke ujung, akan tetapi namanya orang menanam itu terkadang memang ada sebab yang tidak kita ketahui, tapi tidak apa-apa, nanti bisa saya lanjutkan lagi untuk memperpanjang dengan menggunakan yaitu tunas air. Kenapa saya gunakan tunas air? Karena lebih cepat untuk mengejar yang lain. Jika saya gunakan tunas bat nanti lama. Nah, seperti ini. Saya gunakan tunas air untuk melanjutkan pertumbuhan selanjutnya agar sampai mentok tujuan yang kita inginkan atau jarak yang kita harapkan. Nah, ini ketika kita sudah buangi yang sebelahnya, nanti pertumbuhannya akan lebih cepat dan hasilnya sangat bagus. Tapi jika teman-teman kok ingin membuat sistem tralisnya itu Y ya, tidak kita buang, maka kita pelihara semua sehingga nantinya akan kita bentuk sistem Y kanan kiri ya. Kanan kiri kita kasih rembetan dengan sistem Y jika tempatnya itu memungkinkan. Karena yang saya jadikan contoh ini tempatnya tidak memungkinkan, mengganggu tempat untuk saya berjalan, maka tetap saya gunakan yaitu hanya sebelah saja. Dan saya kendalikan seperti ini, yang sebelah saya buang, yang sebelah saya pelihara.
Karena ini kebetulan tunas airnya bagus semua, maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman sebelum kita melakukan pembentukan seperti ini, alangkah baiknya tanaman itu dibiarkan berdiri tinggi. Karena dengan berdiri tinggi, meninggi atau tegak lurus ke atas itu pertumbuhan sangat bagus sekali. Kalau kita sudah robohkan seperti ini, nanti yang cepat yaitu cabang-cabang tunas air yang akan kita pelihara. Nah, contohnya seperti ini. Dan jika kita ingin membentuk ya kita pelihara semua seperti ini. Nanti kanan kiri kita kasih rembetan dan kita pelihara jika tempatnya itu memungkinkan. Tapi jika tempatnya nggak memungkinkan ya tidak apa-apa. Semua itu kembali pada teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur. Ini sistem J itu sama, hampir sama seperti sistem para-para. Kita pelihara kanan kiri seperti duri ikan, tetapi dengan kondisi agak tegak lurus ke atas. Tujuan sistem teralis itu nantinya kita akan membentuk seperti ini. Ini dalam proses pembuahan ya. Sudah saya pangkas semua. Kita kasih ruang kosong seperti ini kosong, ini isi, kosong, isi. Nah, seperti ini agar apa? Nanti buah tidak terlalu berdempet-dempetan. Ya tergantung selera kita lah. Kalau kita mau agak rapat ya tidak apa-apa. Tapi alangkah bagusnya ya dikasih jarak dan dibatasi pembuahannya agar buah nantinya itu lebih besar dan hasilnya sangat bagus. Nah, seperti ini. Materi ini semoga teman-teman paham, karena materi ini saya ulang-ulang bertujuan apa? Bertujuan untuk di channel ini khusus untuk pemula agar memahami sistem-sistem yang bisa kita inginkan. Nah, ini kemarin saya robohkan atau rebahkan, sekarang sudah saya kembalikan tinggi ke atas. Pertumbuhannya sangat bagus, karena kalau masih kecil kita rebahkan hasilnya kurang maksimal pertumbuhannya. Maka dari itu saran saya dari kemarin saya ulang-ulang, saya suruh tegak lurus ke atas. Dan untuk teman-teman yang kemarin berkomentar dipangkas di mana ketika kita ingin menghentikan. Kalau kita ingin melakukan pembentukan cabang primernya itu besar, ya kita hentikan di sebelum sampai atau sesudah sampai para-para ya. Kita lakukan potes pucuk seperti ini dan kita buang tunas air, kita lanjutkan dengan pertumbuhan tunas bat. Karena kalau tunas bat kan agak lama, jadi nutrisi lebih fokus ke cabang primernya. Sehingga cabang primer yang tadinya kemarin itu ini hanya kecil sekali tadinya, yaitu sedotan teh gelas lah. Sekarang sudah mulai bagus pertumbuhannya karena pernah saya lakukan potes pucuk, saya hentikan nutrisi, dan untuk mengendalikan nutrisi tidak terbuang sia-sia, maka setiap tunas air yang ada di primer saya buang seperti ini. Saya sisakan 1 daun saja, dan nanti kalau tumbuh lagi saya buang lagi, saya tumbuh lagi, saya buang lagi, sampai nanti pembentukan tersier terbentuk baru akan saya lakukan pembersihan. Hasilnya lebih bagus menggunakan tunas bat pada cabang sekunder, karena keaktifan cabang sekunder yang dari tunas bat itu akan membentuk cabang tersier lebih bagus lagi. Karena permajaan cabang dari primer kalau kita pangkas untuk mengharapkan tumbuhnya pecahnya tunas bat untuk kita jadikan sekunder itu hasilnya sangat bagus ya. Ini sudah terlihat besar, kemarin kecil sekali. Teman-teman, ini juga solusi jika tanaman anggurnya kecil, jangan terburu-buru kita biarkan ke atas. Alangkah bagusnya kita lakukan potes pucuk atau pemangkasan agar nutrisi fokus ke cabang primer, dan nanti nunggu bat pecah dan kita lanjutkan pertumbuhan cabang sekunder seperti ini. Tapi jika teman-teman melihat tanaman anggurnya kok tidak ada masalah, pertumbuhannya bagus, ya nggak usah kita lakukan seperti itu. Yang penting kita sesuaikan kondisi tanaman. Semua itu dilakukan karena menginginkan yang terbaik. Tetapi jika pertumbuhannya sudah bagus, dilihat kok cabang tersiernya nantinya aktif semua seperti ini, ya tidak saya lakukan pemotesan di ujung. Tetapi tadinya ini memang ada pemangkasan di bawah, yaitu saya ingin menguji seberapa mudahnya anggur tersebut dibuahkan. Maka saya potong 1 meter, dia akhirnya mengeluarkan bunga. Pernah saya bagikan pada teman-teman ini ya. Dan akhirnya setelah buah
besar, bunga menjadi buah, akhirnya buah saya panen, saya kembalikan hidup lagi dengan memelihara satu cabang. Saya lakukan pemelanjutan cabang primer dan berlanjut ke cabang sekunder, hasilnya seperti ini ya. Semua itu tuh dilakukan berdasarkan pertumbuhan tanaman ya. Ini cabang tersiernya tumbuh semua bagus, rapi seperti ini. Pada saat itu ketika tanaman sudah mencapai 1,5 meter atau 1 meter, saya lakukan potes pucuk di sini. Bertujuan apa? Bertujuan agar cabang tersier yang ada di pangkal itu bisa tumbuh berkembang. Jika tidak saya lakukan pemotesan, nanti pertumbuhannya yang ada hanya ujung aja. Untuk melanjutkan, ini saya gunakan tunas air seperti tadi ya, saya bicarakan. Ini tidak saya gunakan tunas bat, karena saya gunakan tunas bat lama, tapi saya gunakan tunas air untuk melanjutkan cabang sekunder seperti ini ya. Nanti pembentukan cabang tralis yang saya bagikan tadi juga bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman terutama yang masih pemula yang ingin menanam tanaman anggur. Dengan video ini semoga teman-teman mendapat masukan atau gambaran kalau kita ingin membentuk cabang tralis, caranya seperti tadi, hasilnya akan lebih bagus dan memuaskan. Cukup sekian, jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada ketidakpahaman, kita bisa diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.